Ibu lagi kenapa sih, Bu? Dari tadi meetingnya nggak fokus loh. Enggak, ini saya stres banget dari tadi diteleponin sama penagih utang nih. Padahal udah saya blok nomornya, tapi terus-terusan nelpon pakai nomor lain lagi. Itu penagih utang yang kemarin? Itu emang nggak bisa dilaporin ke polisi aja, Bu, yang kayak gitu? Ya nggak bisa dong, Sil. Kan kita nggak tahu jelas kasusnya kayak gimana. Yang ada malah kita yang dituntut balik. Ngaco deh. Ya tapi kan Bu Ariana nggak salah. Duh, susah kalau nggak paham. Bu, Dante, gimana tadi meeting sama Galvin? semua berjalan lancar, Bu. Tapi tadi sedikit berantakan aja si Galvin. Berantakan. Maksudnya? Jadi ternyata semalam itu Galvin berantem sama Saka, Bu. Jadi Galvin seperti itu. Galvin dan Saka berantem? Iya, Pak. Makanya semalam kita bawa Saka ke rumah kami. Soalnya kita nggak tahu kita mau bawa Saka kemana lagi. Apa benar begitu, Anjani? Iya. Saya minta maaf sama kalian berdua. Karena sudah disibukkan dengan urusannya Saka. Biar bagaimanapun, sampai saat ini status dia masih menantu saya. Minggir, Pak! Mana Kusuma? Suruh keluar Kusuma, minggir! Saya akan ketemu Kusuma, minggir kalian! Pak, maaf di luar ada yang lagi berkelahi, Pak. Maksudnya berkelahi apaan? Gak tahu, Pak, ada yang marah-marah di luar. Yaudah, yuk. Saya ikut. Minggir kalian, minggir! Jangan berdiri di sini, Ada apa itu? Mana yang namanya Kusuma? Ya, saya Kusuma. Ada apa? Kalian siapa? Jadi Anda yang namanya Kusuma. Kok kayak rame-rame? Kami datang ke sini untuk menagih hutang atas nama Saka. Dan nama Kusuma dipakai oleh Saka sebagai penjamin saat Saka meminjam uang. Jadi sekarang Anda harus membayar hutangnya Saka. Hei, apa-apaan sih ini? Gak bisa kayak begitu ya. Yang ada urusan kan Saka. Ya kamu cari dong itu Saka. Kan dia masih tinggal di sekitar Jakarta. Gak ada urusan lagi ya Saka sama kami? Kalau gitu, kasih tahu di mana Saka sekarang. Atau jangan-jangan kalian semua ini udah kerjasama, sekongkol, sembunyiin Saka, ha? Cukup. Saya tidak peduli ya dengan masalah kalian semua. Ini kantor bukan pasar. Saya minta kalian keluar dari kantor saya. Oke, kita akan keluar dari kantor ini. Tapi awas, kalau kalian semua nggak bisa ngasih tahu di mana Saka, keluarga kalian semua akan saya teror. Ya, akhirnya aku telepon taksi. Terus aku minta tolong sama drivernya untuk bawa aku ke mobil. Terus pas di rumah sakit, aku dibantu sama suster. Drivernya masuk ke rumah berarti rumah nggak dikunci gitu? Duh, ini orang susah banget dikibulin. Aku harus alihin perhatiannya lagi nih. Ya aku juga lupa pokoknya pintunya dikunci apa enggak. Yang jelas kan udah ada yang nolongin aku. Udah bagus aku udah yang nolongin. Kalau enggak aku nggak tahu deh bakal gimana perut aku. Udah deh, mendingan kamu beli itu aja obat aku tuh. Resep aku ada beli tebus obatnya. Resepnya ada di situ, di meja. Tolong ya. Jadi aku beliin obat kamu dulu ya. Ya. Sekali lagi aku minta maaf. Ya. Kamu santai-santai aja di sini ya. Aku jalan dulu, Dit. Iya.
aja Saka nggak curiga kalau kemarin aku sama Dion. Saka itu bener-bener keterlaluan sekali, Pi. Bisa-bisanya dia itu ngutang, hutang 10 miliar. Lalu penagih hutangnya datang ke tempat Arin. Lalu sekarang datang ke kantor Papi. Dan ternyata Papi namanya dijadikan jaminan. Kurang ajar. Bener-bener menantu gak tahu diri, gak bermoral. Sebel bener-bener deh Mami sama dia, Pi. Nih ya, Pi ya. Kalau menurut Mami, kita harus kasih tahu di mana Saka tinggal sekarang. Nanti yang ada, disakin kita sekongkolan lagi sama dia. Dan keenakan dianya, gak ada tanggung jawab sama sekali. Sekongkol gimana maksudnya, Mi? Loh, Din? Saka? Abis dari mana? Aku habis ke apotik beliin obat buat Dita. Oh, aku habis ketemu temen tadi. Oh. Oh ya Sak, by the way, aku tuh udah nanyain soal kerjaan kamu yang ke teman aku itu. Terus kata teman aku, kebetulan posisi kamu tuh udah ada yang ngisi. Makanya nggak jadi nge-hire kamu. Maaf ya. Pak. Berarti kan kalau begitu bukan rezeki aku. Ya kesannya aku kayak ngasih harapan palsu aja ke kamu. Enggak. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak, santai aja. Aku justru makasih banget kamu udah niat buat bantuin aku, Dit. Sama-sama, Sak. Nanti aku cariin kerjaan baru lagi buat kamu. Udah, kamu nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot, terima kasih banyak. Gak repot, Sak. Bentar. Sak, aku angkat telepon dulu ya. Okay. Nanti kita kontekan lagi. Hati ya. Ya. Arin kok? Kamu ada di sini, Nak? Iya, tadi Sisil dengar katanya dari karyawan sini kalau Papi dikejar sama penagih hutang. Makanya Arin datang, Arin mau mastiin Papi baik-baik aja. Oh, Papi baik-baik aja, saya nggak apa-apa, Papi. Oke, syukurlah kalau gitu. Jadi gimana tadi nih? Mami bilang sekongkol itu maksudnya gimana? Jadi Maksudnya begini, sayang. Tadi itu memang benar. Ada orang yang tiba-tiba datang ke kantor, mereka teriak-teriak, dan mereka itu bermaksud untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Saka. Dan Saka meminjam uang itu mengatasnamakan Papi. Dan Papi dijadikan jaminannya. Sekarang di sini, mereka menuntut kepada Papi dan Mami untuk memberitahu di mana keberadaan Saka. Apabila Papi dan Mami tidak memberitahu di mana keberadaan Saka, mereka berkesimpulan bahwa Papi dan Mami ini bersekongkol dengan Saka. Itu. Wow. Saka tuh kemana sih? Beli obat aja lama banget dari tadi. Halo sayang, kamu lagi di mana sih? Aku tuh kangen tahu sama kamu. Ya, apalagi kalau nggak lagi mikirin kamu. Sayang, bentar ini kayaknya ada yang datang deh. Bentar ya, bentar. Bona?
ngapain di sini? Sendirian? Iya. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Mau ngomong apa lo? Ya ngomong aja. Siapa yang datang, Dit? Mita. Halo? Lo masih berhubungan sama dia? Apaan sih lo kepo banget? Udah deh Bon, lo ngomong aja lo kesini ada apa? Gue gak punya banyak waktu soalnya. Enggak, aku gak mau pulang. Terserah kamu mau bilang apa ke aku, terserah. Saka? Are you okay? Sorry aku minta maaf kalau aku lancang ya Din, tapi aku gak nyaman banget tadi ngedengar kamu teleponin sama suami kamu. Dan aku yakin banget kamu gak baik-baik aja. Apa yang bisa aku bantu? Kasih tahu aku. Suami kamu ngomong apa? Yaudah, gue butuh bantuan lo. Butuh bantuan apa maksudnya? Ya gue mau bantu Ariana untuk cerai sama Saka. Ya gue gak tega aja ngeliat Ariana tersiksa gara-gara Saka. Dan itu ngebuat gue pengen ngebantuin Ariana biar nyelesain masalahnya sama Saka. Dan gue butuh bantuan lo. Bon, lo denger ya. Mau Ariana merasa tersakiti, mau dia bahagia, gue gak peduli. Itu bukan urusan gue. Gue malah happy ngeliat keadaan dia kayak gitu. Ya oke, kalau memang lo happy ngeliat dia kayak gitu, oke. Tapi lo yakin gak pengen Ariana sama Saka cepet cerai gitu? Bisa-bisa mereka gak jadi cerai loh. Gara-gara kelicikan Saka sama pengacaranya. Lo yakin? Apa gue telepon aja kali ya? Saya gue duluan yang nelpon, harusnya dia doang yang nyari gue. Udah, gak usah lah. Sehari cukup kali ya buat Selin tenangin diri. Harusnya sih dia udah gak marah sama saya sekarang. Apa saya salah ya kemarin ngajakin dia nikah? Tapi ada benarnya juga sih. Saya sama dia kan belum mengetahui satu sama lain lebih dalam lagi. Dia telepon lagi. Gue angkat gak ya? Angkat nggak? Gue angkat. Atau enggak? Gue angkat. Apa Selin masih marah ya sama saya? Udah. Segitu doang nelponnya. Ini ngetes gue tuh gimana sih maksudnya Dante? Bentar, tunggu lagi. Dia pasti telepon gue. Enggak dong. Gak bisa nih kayak gini. Udah deh, bodoh deh. Tuh. Selin.
Angkat nggak ya? Oke. Ya. Ada apa telepon-telepon? Sorry tadi kepencet. Apa sih alasannya klise banget sih, kepencet bilang apa kek, kangen kek atau apa kek? Dante tuh emang nyebelin ya, sama aja emang kayak ibunya. Heran. Duh. Kalau gini ceritanya, Selin adanya malah tambah ngambek. Ini Bonak mana sih? Kok tiba-tiba izin gitu? Nggak tahu, dia nggak ada bilang ya. Awas aja ya kalau sampai dia ketemuan sama Mas Saka. Oh ya, kamu tau gak sih? Aku dapat info dari Sisil kalau penagih utang yang gangguin Ariana itu, dia katanya sampai datang ke rumah Ariana terus ngerusakin rumah Ariana coba. Dan bukan cuman itu, dia juga gangguin Ariana ke kantornya Om Kusuma. Dia bikin keributan di sana. Gila gak tuh orang? Ganggu ketentraman hidup coba. Tapi, kamu tahu dari mana? Ya aku tahu, aku kan minta Sisil buat update ke aku setiap ada kejadian yang terkait sama Arif. Jadi kalau sometimes Ariana minta bantuan sama aku tahu masalahnya dan aku bisa bantu. Tom, itu Mas Saka sama Dinda kan ya? Macem-macem nih Mas Saka. Awas aja. Yud, tunggu Yud. Arin, papi jadi kepikiran sekarang. Apa nggak sebaiknya mulai sekarang Arin itu nginep aja di rumah papi sama mami sayang? Enggak apa-apa. Arin nggak apa-apa kok. Arin sendirian juga oke-oke aja. Tapi please ya nak, mami mohon banget deh sama kamu nak. Kalau kamu ngerasa kesepian atau punya perasaan yang nggak nyaman gitu ya nak, datang ke rumah. Harus ya nak ya. Pasti dong nih. Tapi Arin perhatiin dari tadi, ini dandanan mami nih, wow. Tumben nih, nggak kayak biasanya nih. Bisa aja nih Arin sama mami. Ini papi baru ingat ini. Ini sebenarnya ada yang papi pikirkan sejak beberapa hari. Ini untung Arin tanya langsung ke mami. Papi juga merasa penampilan mami ini kok apa ya dibilangnya? Agak aneh. Atau salah papi? Aneh? Papi bilang aneh. Jadi menurut papi penampilan mami kayak begini aneh gitu. Maksud papi gini. Gimana? Apa? Ini tuh seperti bukan mami gitu maksud papi. Mbak. Oke, mami tarik kesimpulan aja ya. Jadi menurut papi penampilan mami kayak gini tuh aneh. Tapi kalau buat orang lain enggak aneh, cocok-cocok aja. Oh ya udahlah, kebetulan taksi online-nya juga udah datang. Mami mendingan balik aja. Arin. Iya, Bani. Ingat pesan mami ya. You look so wonderful, Mi. No, kamu janjian. Enggak. Enggak asik. Ya, mami kamu langsung ngambek lagi dia. Bahaya untuk papi. Papi langsung susul mami ya. Iya, susul Pi. Hati-hati ya, Pi. Bye. Hati-hati ya nak ya. Iya. Udah sana, Pi. Yud. Dinda? Yun? Lo apain Dinda sampai nangis gini?
Enggak, aku enggak. Nggak ada apa-apa, aku cuma ngobrol doang kok. Ngomong biasa gimana, ini Dinda nangis loh, Mas. Enggak kok, Yun. Saka nggak ngapa-ngapain kok, ini cuma salah paham aja. Salah paham gimana, Din? Ini kamu nangis deket Mas Saka. Mas, lo tuh emang keterlaluan ya. Lo suka banget bikin orang ribet. Ariana lo ribetin sekarang, Dinda pun lo ribetin. Ngeribetin Ariana gimana sih? Asal lo tahu, Mas. Ariana itu didatengin penagih hutang. Bahkan hari ini rumah dia tuh dirusakin sama penagih hutang. Oh, bukan cuman itu. Itu mereka penagih hutang datang ke kantor Om Kusuma. Dan mereka bikin keributan di sana. Mereka sampai datang ke kantor Pak Kusuma. Lo nggak sosok nggak tahu deh. Gue rasa lo tahu, Mas. Mas, kalau lo gentle, lo selesain masalah lo sendiri. Nggak usah bawa-bawa orang lain. Ngerti? Din, ayo. Sak, sorry Sak.